Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan panjenengan akan kami laksanakan. Kelurahan Tegalsari, sebuah kelurahan yang terletak di kawasan seputar pesisir pantai utara Jawa Tengah, lebih tepatnya di sekitar Jalan Belanak di Kelurahan RW 2 RW 1 di sepanjang Sungai Sibelis. Namun, pola kehidupan masyarakat yang sudah terbangun sejak lama ketika pada saat buang air besar mereka berjejer seperti sepanjang Sungai Sibelis. Oleh kelompok swadaya masyarakat yang dibimbing oleh Imam Mahrudin, sehingga bagaimana mengubah kebiasaan lama agar lebih santun dan lebih sopan. Pada kesempatan itu, Imam Mahrudi mengajak beberapa KSM-KSM di 4 kecamatan di Kota Tegal. Pada kesempatan lain, Imam Mahrudin memaparkan ada sebuah produk yang menggantikan sistem luwung fiber atau jembung. Pada saat kesempatan melakukan pelatihan dan pemaparan di hadapan para KSM, Imam Mahrudin mengajak agar pola kehidupan masyarakat diubah sehingga tidak menggunakan sistem jopong, tapi lebih santun dan etik menggunakan sistem jembung. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan biogip yang baik dan benar. Berhubung produk kita ini berukuran 800 liter, ukuran semua ada di. Pada kesempatan yang diadakan oleh KSM-KSM yang berlokasi di Kelurahan Tegalsari, pada saat itu mengadakan bagaimana teknik memasang jembung dengan sistem menaruh jembung spitting ke dalam tanah. Demikian Imam Mahrudin menyampaikan pada kesempatan paparan di hadapan beberapa teman-teman KSM. Ada salah satu produk biogis yang dengan sistem jaminan sampai 10 tahun. Berikut ini kita saksikan video bagaimana cara pelatihannya. Jadi rapi. Tuh. Nanti juga semua kita akan kasih buku petunjuk, semua ada. Begini. Setiap produk kita nanti pengiriman pasti ada begini semua. Silakan nanti teman-teman Pelatihan tukang yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM terkait tentang bagaimana penanaman salah satu produk untuk pembuatan spitting. Kehidupan perilaku masyarakat di sekitar Kelurahan Tegalsari dan sekitarnya, terutama di wilayah RW 2 di sepanjang Sungai Bantaran Kali Sibelis, membuat dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam KSM berpikir bagaimana merubah pola kehidupan. Air itu kan mengikuti dari gedung. Kalau gedung dan pasti air itu kan pasti turun dari bawah bangunan dong. Dari bawah bangunan itu kan tergantung, ada 50 cm, ada 1000 cm. Nah kalau mau mengikuti yang pasti Pak, Bapak ngambilnya dari sini Pak. Bapak ukur ada pasti dari bangunan itu berapa cm ke bawah. Nanti baru Bapak ukur ketinggian ini Pak sampai ke bawah. Jadi ditinggiin Pak. Kalau misalnya memang elevasi air dari gedung ke bawah itu dalam, Bapak mau nggak mau harus ngikutin inlet ini Pak. Harus sesuai. Kalau misalnya inlet ini lebih tinggi dari pembuangan gedung, dia nggak bakal bisa ngalir nanti airnya Pak. Makanya saya bilang ini harus rata sama elevasi air dari gedung. Jadi Pak, Imam Mahrudi, salah satu kelompok yang tergabung dalam KSM, memaparkan bahwa kegiatan pelatihan tukang dimaksud agar cara memasang produk sebuah biogis tidak merugikan lingkungan. Lebih lanjut mengatakan Imam Mahrudi bahwa teknik ini agar lebih mudah memasangkan dan kan lebih turun berani bawah, bergaransi sampai 10 tahun ke depan. Kalau kita ngikutin dari kloset, itu pasti dia lebih lebih rendah lah gitu istilahnya. Kalau Bapak mau nggak ngikutin itu pipa bawah, ini nanti bisa jauh lebih tinggi Pak. Ya. Makanya saya bilang, makanya misalnya
pipa itu dari atas permukaan tanah, misalnya 20 cm ke bawah, ini Bapak juga harus menurunin 20 cm gitu. Jadi misalnya ini ukurannya 1 meter. Nah, tambah ukuran pipa kedalaman 20 cm dari 120 cm gitu. Berarti inlet ini harus di bawahnya kloset ya? Betul, buang kloset Pak. ya? Betul, intinya begitu, Pak. Nah, kalau Kebiasaan masyarakat di sekitar Pantura selalu menggunakan sistem lama karena di bandaran Sungai Sibelis selalu saja pola masyarakat setiap pagi berjejer dalam menguang hajat sarja. Masyarakat di sepanjang pesisir yang rata-rata berumah mega, namun sayang sekali mereka di dalam rumahnya tidak memiliki WC, sehingga terlihat sekali pemandangan yang sangat tidak menyenangkan dan kurang etis. Namun demikian, Mas Imam Makhrudin yang tergabung dalam KSM memikirkan bagaimana mengubah pola pikir masyarakat di sekitar pesisir itu. Dalam hal ini, Imam Makhrudin mengumpulkan beberapa teman-teman yang tergabung dalam KSM di 4 kecamatan. Dalam kesempatan itu, Makhrudin mengatakan bagaimana mengubah pola kebiasaan yang setiap pagi selalu menguang PAP di sepanjang sungai. Sehingga pada kesempatan itu, Imam Makhrudin bersama tim KSM mengumpulkan dan mengajak agar masyarakat berpikir ulang. Namun demikian, ada salah satu produk yang menggantikan sistem jobong dengan sistem sepiteng. Kehebatan dan keunggulan dari sistem sepiteng ini tidak menggunakan sistem luwung, sehingga hal-hal yang bersifat tidak bisa diurai dengan sistem ini maka akan bisa terurai dengan cara menanam sepiteng tersebut ke dalam tanah. Tidak menggunakan sistem luwung karena terbuat dari sistem fiber. Demikian Aji mengabarkan di sepanjang kawasan pada saat pelatihan di Kelurahan Tegalsari. kalau mau bakteri hidup, jangan terlalu banyak penggunaan, misalnya Pixal, Forstek, itu produk utama pemati bakteri, Pak. Tuh. Nah, kalau airnya benar-benar nggak pakai itu ya langsung buang, langsung udah bersih. Nah, yang ini ventilasi, Pak. Yang ini Bapak mau sambung ke atas lurus nggak apa-apa, mau Bapak belokin nggak apa-apa. Yang penting ini harus lurus, lebih tinggi dari tanah, Pak. Jadi nanti waktu pengisian klorin itu lebih gampang. Tarik ya. Tinggal tarik, yang ini Bapak lem. Satu yang gitu, Pak. Jadi kalau nggak ntar kita ketarik pipanya, copot. Nah, yang ini langsung ke got. Oh, yang keluar. Betul. Bakterinya udah. Sebelum dimasukin ini harus direndam dulu selama 2 jam, Pak. Namanya kalau kita bilang itu berkembang biaknya bakteri dulu. Proses lah maksudnya gitu. Nah, selama proses itu dia selama itu 2 jam baru bisa dituang. Nah, dituang ini kalau nggak mau kita bau-bauan buka ini, masuk dari kloset nggak apa-apa. Oh, bisa. Bisa. Oh, gitu. Tuh, yang penting intinya ini, Pak. Di sini masukinnya. Oh, gitu. Ini satu tabung. Ya. Fiber ini berapa? Kalau ini kalau pokoknya 1 biji ini, Oh, 1 ini biji. tahan ini sebulan, Pak. Tahan 1 biji. Karena kan tergantung pemakaian juga. Kalau buat rumah ya, karena kan jarang juga pakai. Makanya dia lama. Memang kalau buat perumahan apa segala macam pasti cepet. Iya, iya. Pokoknya tergantung air yang keluar. Soalnya, Pak, dia nyangkut di bawah ini, Pak, nih. Nyangkut di bawah ini ada proses air yang keluar, baru dia kekikis air. Gitu. Makanya dia dalam prosesnya itu agak lama. Nah, ini selama 6 bulan, Pak, ya. Ini nggak boleh dimasuk gelondongan kayak gini, nggak boleh ya? Harus dicair dulu. Enggak, kalau ini gelondongan wajib, Pak. Kalau cair langsung keluar, Pak. Enggak, yang tadi minta Yang ini, yang ini, Pak. Oh, iya. Yuk, bocor. Udah bocor. Ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan. Nah, biar dia Daerah supaya jadi Tegalsari, sosial. daerah Mintaragen itu kan termasuk Air rawan tinggi. air. Ah, Nah, otomatis kalau kita duduk itu mungkin belum ada 1 meter sudah banyak air. Air sudah keluar. Nah, air sudah keluar. enggak apa-apa, Pak. Misalnya Nah. banyak air. Iya. Bapak kan istilahnya riskan memasukin dia. Iya. Ya, nanti Bapak isi aja air full, nanti Nah, pasti iya. tenggelam. Ya udah. Gitu. Intinya di situ, Nah, Pak. kemarin saya punya
pemikiran seperti itulah. Ya, tapi Nanti saya ambil lagi air. tuh, Nah, tapi untuk kalau sebelum ditimbun, ya. ini diisi air dulu Pak. Soalnya takut tekanan tanah itu dia bisa pecah, gitu. Bisa ngimbangin. Betul, buat ngimbangin dia ada daya tahan tanah yang masuk. Kalau dilagar seperti ini bebannya ini mampu besar ini Mas, 1 ton Iya, bisa betul Pak. ngangkat. Betul, makanya saya bilang jarak di antara tangki sama tanah itu galiannya nggak boleh dalam, nggak boleh terlalu jauh. Ya. 20 cm itu udah maksimal. Ya. Lebih dekat Pada lebih sesi bagus. tanya jawab, salah Karena satu menghemat peserta tenaga KSM juga, dari gitu. Min Paragen mengusulkan dan bertanya bagaimana teknik cara pemasangan jembung ketika kami sudah mengeduk dalam satu kedalaman tertentu tapi air sudah keluar. Dijawab oleh pihak pemapar bahwa jembung tersebut harus diisi air lebih dahulu sehingga memudahkan untuk menenggelamkan di dalam tanah. Demikian Pramudi Aji Gama News mengabarkan. Saya bilang jarak di antara tangki sama tanah itu galiannya nggak boleh dalam, nggak boleh terlalu jauh. 20 cm itu udah maksimal. Ya. Lebih dekat lebih bagus. Karena menghemat tenaga juga, gitu. Ini kan barang harganya mahal. Nggih. Oleh karena itu, misalkan tadi truknya besar, kalau misalkan ketika sampai di Tegal itu kemudian bisa dialihkan dengan kendaraan yang kecil bisa masuk. Kami minta sih misalkan di pos-pos RW. Jadi misalkan satu RW ini ada 6, 10 atau berapa. Jadi itu lebih mengurangi resiko. Resiko dalam tanda kutip Mas. Saya merasakan resiko dalam tanda kutip orang yang lewat mana apakah ada pekerjaan apakah. Kami merasakan dan kami sudah cerita Mas Bayu sama Mas Arif model kami. Nanti barangkali Mas Arif Mas Bayu bisa diceritakan seperti itu. Kalau di kelurahan itu orang digarap lagi. Itu permohonan bisa dikabulkan, bisa tidak. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus matur nuwun Pak Sartono. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan panjenengan akan kami laksanakan sesuai dengan permintaan. Namun demikian pada saat nanti kita luncuran ke panjenengan sudah ada orang yang menunggu. Ya, ya. Jadi kita tidak lama di situ, Ya, ya, akhirnya ya. jadi bahan orang-orang malah nanti ngerubung dan sebagainya. Untuk itu dari panitia atau KSM untuk standby di tempat. Mantan Pak Sartono, matur nuwun. Ini berlaku kepada semua SM ya, artinya tempat ditentukan komunikasi sendiri di mana seperti apa. Yang lain enggak. Oke.